Utang produktif dan utang konsumtif, seperti apa ya kira-kira? Nah, mari kita bahas langsung di Invest Time CNBC Indonesia. Ini hari ini kita bahas strategi kaya dengan utang produktif. Nah, mari kita lihat di slide yang berikutnya, apa hubungannya bunga ini dengan utang produktif dan utang konsumtif. Nah, kalau utang yang sifatnya konsumtif itu ya, kita mulai dari yang konsumtif dulu. Nah, itu ibarat nih bunga utangnya ya, dan ketika dibakar ya, dia nggak jadi apa-apa. Nah, tapi utang konsumtif itu seperti apa ya kira-kira? Nah, itu akan kita bahas. Nah, menurut pembahasan dan juga menurut teori-teori, menurut model dari banyak ahli ekonomi dan lain sebagainya, utang produktif itu adalah utang yang pada suatu hari akan menjadi investasi. Bisa diinvestasikan ya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tidak hanya untuk kepentingan sendiri saja ya, tapi bisa diinvestasikan ke depannya. Nah, itu utang yang produktif. Kemudian utang yang konsumtif itu seperti apa? Utang yang konsumtif itu apabila utangnya untuk keinginan pribadi, leisure misalnya, untuk senang-senang, untuk hura-hura dan lain sebagainya, sehingga sifatnya nanti akan melukai keuangan pribadi, nggak jadi apa-apa pada akhirnya. Nah, mari kita lihat secara konsep ya. Ini konsep dari Robert Kiyosaki yang bukunya yang menulis sebuah buku ya yang cukup terkenal, Rich Dad Poor Dad ya. Di slide yang berikutnya inilah sebuah gambaran ya dari Robert Kiyosaki. Di sini ada yang disebutkan dengan neraca pendapatan seperti apa, kemudian neraca keuangan seperti apa, dan seperti inilah biasanya untuk orang-orang yang dianggap kurang mampu. Nah, bagaimana jalannya? Awalnya dimulai dari pekerjaan yang menghasilkan gaji ya, memasukkan pemasukan pada neraca pendapatan, kemudian langsung ke pengeluaran. Jadi begitu dapat gaji, karena mungkin gajinya tidak cukup besar di sini untuk membiayai hal yang lain-lain, kemudian langsung untuk membayar pajak, sewa, konsumsi, transportasi, pakaian, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk neraca perputaran uangnya, untuk neraca keuangan? Nah, di sini tidak ada aset dan tidak ada beban. Kesannya cukup santai ya, nggak punya beban, nggak perlu bayar ini itu, cuman cukup sewa. Tapi negatifnya adalah ya sederhana, nggak punya aset ya. Tidak ada satu aset yang bisa diputarkan kembali untuk menjadi uang, untuk kembali menjadi income. Nah, mari kita lihat bagaimana biasanya perputaran uang pada kalangan menengah di sini. Nah, kalangan kelas menengah ya, begitu bekerja kemudian mendapatkan gaji pendapatan ya, diputar ke bagian beban untuk membayar cicilan rumah, karena jumlah pendapatannya di sini cukup lumayan ya untuk menyicil rumah, kemudian membeli mobil, kemudian untuk membayar kartu kredit, kemudian untuk membayar pendidikan dan lain sebagainya, dan sisanya untuk membayarkan pengeluaran. Tapi satu hal yang kurang di sini, biasanya mereka yang berada di kalangan menengah itu lupa untuk menabung untuk aset di sini, sehingga pada akhirnya kembali lagi tidak ada aset yang untuk diputar untuk kembali mendapatkan income dan untuk membayarkan pengeluaran dan beban dan lain sebagainya di situ, karena asetnya tidak ada. Sehingga kelemahannya adalah apabila orangnya sudah tidak bisa bekerja, maka yang terjadi adalah si orang tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan. Sehingga penting untuk memperhatikan aset di sini. Nah, mari kita lihat pada slide yang selanjutnya di sini untuk kelas atas ya, atau yang biasanya disebut dengan kalangan yang kaya, yang super kaya dan lain sebagainya ya. Yang dibentuk biasanya adalah aset terlebih dahulu ya, di mana mereka biasa membeli tempat tinggal, saham, obligasi, dan punya bisnis ya dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Tapi terkadang dalam membentuk hal ini mereka tidak menggunakan uang pribadi di sini, tetapi menggunakan utang. Nah, utang di sini dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, yang pada akhirnya aset ini ketika diputar menghasilkan income ya, pendapatan, kemudian mendapatkan misalnya kalau punya tempat tinggal pendapatan sewa di sini, kemudian kalau punya saham dapat dividen, kemudian dapat bunga dari bunga atau imbal hasil dari obligasi. Kemudian untuk Haki sendiri misalnya punya bisnis ya,
bikin franchise dan lain sebagainya, itu menjadi royalti. Nah, bagaimana dengan pengeluaran? Pada akhirnya biasanya orang kalangan atas itu ketika dia memperoleh pendapatan, dikeluarkan langsung untuk membayar pajak dulu. Membayar pengeluaran-pengeluaran kayak pajaknya, cicilan rumahnya, dan cicilan lain sebagainya, karena itu ada hubungannya dengan aset yang dibangun di sini. Itu menjadi penting. Nah, pada akhirnya setelah membayar pengeluaran, sisanya dipakai untuk membayar beban-beban, ya, cicilan rumah tinggal pribadi, kemudian pinjaman konsumtif, kemudian kartu kredit. Jadi dapat Anda lihat di sini biasa mereka yang berada di kalangan atas atau yang dikatakan kalangan yang super kaya di sini, mereka itu menempatkan kebutuhan pribadinya itu nomor 2. Bukan berarti tidak penting, penting tapi nomor 2 di sini berada pada bagian beban. Nah, kurang lebih seperti itu untuk utang produktif dan utang konsumtif. Nah, di bagian yang terakhir ini saya mau main tebak-tebakan sama Maria, ada di bagian slide yang terakhir di sini. Nah, ini salah satu daripada orang ini adalah orang yang kaya karena utang, satunya adalah miskin karena hutang. Nah, ini dari Maria bisa nebak nggak nih yang mana? Yang mana yang kaya karena hutang, yang mana yang pada Oke. akhirnya miskin karena hutang? Yang kaya ya, yang kaya karena Mhm. utang ya. Mungkin, Su Jiayin? Yang mana? Yang Xu yang kaya Jiayin? karena Ya, hutang? ya, Oke, kemudian berarti yang Bjorgolfur ini yang miskin, iya menjadi miskin. miskin karena hutang. Nah, Mungkin tepat ya. sekali ya. Oh Mungkin tepat, Maria oke. udah baca sebelumnya ya, udah dapat bocoran sebelumnya di sini ya. Oke. Dan itu benar ya, seperti dilansir di CNBC.com ya, Su Jiayin ini memiliki kekayaan 43 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi hutangnya lebih daripada 2 kali kekayaannya, 100 miliar dolar di sini. Tapi orangnya masih tetap kaya karena utangnya sangat produktif ya. Si Su Jiayin ini bekerja di bidang properti, sehingga yang terjadi adalah uangnya diputar di bidang properti dan kemudian menghidupi banyak orang, kemudian menghidupi juga banyak karyawan dan lain sebagainya, dan terutama diri dia sendiri. Nah, yang kedua, Björgolfur Gudmundsson ya, dulunya adalah orang terkaya di Islandia, kemudian dilansir seperti yang dilansir di website Rare Delights di sini, dia adalah pemilik daripada West Ham United, kemudian pemilik daripada Bank Landbanski. Nah, pada akhirnya uang daripada investor yang merupakan hutang tidak diputar tetapi digelapkan. Nah, sehingga pada akhirnya masuk penjara, dinyatakan bangkrut dan memiliki utang sebesar 500 juta pound sterling di sini. Jadi dapat Anda lihat tadi ya, bunga yang saya bakar tidak jadi apa-apa, tapi bagaimana jadinya kalau bunganya sifatnya produktif. Nah, makanya ya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bunga yang sifatnya produktif itu adalah bunga yang ketika dibakar dia menjadi uang kembali. Seperti itu. Kembali ke Maria.